Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanur Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Pengertian efek fotolistrik sendiri merupakan peristiwa terjadi lepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Efek fotolistrik diamati pertama kali oleh Heinrich Hertz dan elektronnya terlepas dari logam disebut fotoelektron. Ini adalah Ini adalah hipotesa dari efek elektrolistrik. Pertama adalah berkas sinar terdiri dari paket-paket energi. Paket-paket ini disebut dengan foton. Untuk mengeluarkan elektron dari logam diperlukan suatu energi minimum P yang disebut sebagai fungsi kerja logam. Efek listrik adalah penerapan suatu foton yang energinya kemudian dipakai untuk mengeluarkan suatu elektron dari logam yang bersangkutan. Begini adalah bentuk dari eh, fotoelektrik efek. Kita foton masuk, jadi dimasukkan ke dioda ini. Salah, saya dimasukkan plat ini akan dirubah di elektron, akan masuk ke sini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, dua buah logam yang terpisah ditempatkan di dalam tabung hampa udara di luar tabung. Seperti saya jelaskan tadi, dia akan bergerak atau sama dihubungkan satu sama lain, elektronnya akan bergerak ke logam yang ke plat yang selanjutnya. Ini dapat dituliskan dengan persamaan diskrit, yaitu adalah E sama dengan HF. Kita dapat lihat dari persamaan energinya sebagai berikut. Energi cahaya merupakan energi ambang ditambah energi maksimum elektron, di mana kita tuliskan sebagai E sama dengan W0 ditambah EK. Ini adalah energi maksimum. Selanjutnya kita dapat jabarkan persamaannya lagi menjadi HF per HF0 plus HEKM. Di mana nanti kita akan dapat EKM akan menjadi HF kurangi HF0. Di mana HW0 adalah energi ambang logam, HF adalah frekuensi ambang logam, dan F adalah frekuensi cahaya yang digunakan. Dan EKM adalah energi kinetik maksimum. Di sini kita akan menggunakan V sebagai kecepatan elektron dan J sebagai Joule sebagai satuan energi dan frekuensinya sebagai Hertz, dan kita gunakan fungsi kerja logam menggunakan elektron volt. Lalu kita ubah dulu elektron volt menjadi Joule sebagai 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Terus mekanisme emisi. Foton dari energi sinar memiliki energi karakteristik yang ditunjukkan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses photon emission, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari foton dan dengan demikian memiliki lebih banyak energi daripada fungsi kerjanya, energi elektron dari materi ini dikeluarkan. Jika energi foton terlalu rendah, elektron tidak bisa dikeluar dari materi. Elektron dapat menyerap energi dari foton ketika disinari, tetapi mereka biasanya mengikuti prinsip semua atau tidak. Energi, semua energi dari satu foton harus diserap dan digunakan untuk membebaskan satu elektron dari atom yang meningkat atau energi yang dipancarkan kembali. Jika energi foton diserap, sebagian energi membebaskan elektron dari atom dan sisanya dikontribusikan untuk energi kinetik elektron sebagai partikel bebas. Tidak ada elektron dilepaskan oleh radiasi di bawah frekuensi ambang, karena elektron tidak dapat mendapatkan energi yang cukup untuk mengatasi ikatan atom. Hukum emisi fotolistrik. Untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah elektron fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Untuk logam tertentu terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak dapat dipancarkan. Di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak dapat bergantung pada intensitas cahaya, namun bergantung pada frekuensi cahaya.
Perbedaan waktu dan radiasi dan pemancaraan fotoelektrik yang kecil kurang dari 10 - 9 detik. Yang kedua adalah potensial pengganti. Hubungan dari arus dan tegangan diterapkan menggunakan sifat efek fotoelektronik. Jika arus error, maka tidak ada arus berarti tidak ada elektron yang terlepas dari permukaan logam akibat fotoelektronik. Nilai tegangan yang menyebabkan elektron berhenti terlepas dari permukaan logam pada fotoelektronik maaf, disebut sebagai tegangan potensial atau tegangan penghenti atau stopping potensial. V0 adalah potensial penghenti maka dituliskan sebagai EKM sama dengan EV0. Jika permukaan ini perlu kita menggunakan E sebagai muatan elektron yang sebesar 1,6 kali 10 - 9 Ohm dan tegangan dinyatakan sebagai satuan volt. Efek fotoelektronik. Hanya cahaya yang sesuai memiliki frekuensi yang lebih besar dari tertentu saja, efek frekuensi tertentu saja, yang memungkinkan lepasnya elektron dari pelat logam atau menyebabkan terjadinya efek fotoelektronik, yang ditandai dengan terdeteksinya arus pada kawat. Frekuensi tertentu dari cahaya di mana elektron terlepas dari permukaan logam disebut frekuensi ambang logam. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik logam tersebut. Ketika cahaya yang digunakan dapat menghasilkan elektron fotolistrik, penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan penambahan jumlah elektron yang terlepas dari pelat logam. Tetapi efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang meskipun intensitasnya cahaya diperbesar. Ketika fotolistrik terjadi, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat segera setelah cahaya sesuai disinari pada pelat logam. Ini berarti hampir tidak ada selang waktu elektron terbebas dari permukaan logam yang disinari cahaya. Berikut saya akan lanjutkan apa namanya dalam simulasi fotoelektrik yang di, dibuat oleh FET. Di sini saya bentuk dalam jar bentuk Java. Ini saya akan buka aplikasinya. Bentar. Ya, ini FET adalah joystick. Nah, ini simulasinya. Ini merupakan cahaya. Di sini ada cahayanya. Ini ada intensitas untuk cahayanya. Ini ada panjang gelombangnya. Ini ada platnya. Platnya ini katoda, ini anoda. Ini ada baterainya. Ini ada untuk melihat arusnya. Ini adalah sasaran untuk logam yang akan kita gunakan. Ada natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Ini adalah grafik tegangan baterai dan grafik arus intensitas cahaya dan grafik energi elektron dan versus frekuensi cahaya. Oke, kita akan mulai dengan kita menaikkan intensitas cahaya menjadi 100% di logam natrium ini dengan panjang gelombang 400 nanometer. Kita lihat eh, foton dari cahaya lampu ini dengan panjang gelombang 400 menyinari bagian tembak apa namanya? Plat bagian ini, bagian kiri ini sebagai katoda. Di sini energi elektron-elektron akan berpindah ke plat yang bagian kanan. Dia akan bergerak dari kiri ke kanan seperti itu ke plat anoda. Kalau kita perkecil kan tambah cepat. Ya, dengan mengecilkan lambda panjang gelombang, maka dia akan mengulang cepat. Tapi kalau kita naikkan, kita lihat apa yang akan terjadi. Ya,
Kecepatannya tambah lama. Nah, elektronnya bergerak sangat lambat sekali, sangat lambat sekali. Ya, ya. Oh ya, saya lupa menampilkan arus sama intensitasnya. Jadi kalau kita kecilkan tadi, atas ini, nah ini grafiknya. Nah, energi dan frekuensi cahaya. Nah, di sini tunjukkan ada grafiknya. Kalau kita kecilkan, ya, dia akan bergerak. Ya, nah, oke. Nah, apa akan jadi kalau saya mengganti bentuknya kalau sasarannya kita ganti sebagai seng? Ya, kalau sama seperti tadi, kalau panjang gelombangnya rendah, maka dia akan tinggi. Tapi kalau kita naikkan panjang gelombangnya, ya, ya tambah lambat ya, ya tambah lambat. Saya naikkan tambah kencang. Kalau kita ganti tembaga, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau tembaga ini, kalau kita menggunakan pulse nanometer, dia tidak ada pergerakan. Berarti ambang batasnya lebih kecil dari 14 nanometer. Saya turunkan lagi, belum ada, turunkan lagi, belum ada, saya turunkan lagi. Nah, ternyata ambang batasnya kisaran 200. Tadi kan kalau awalnya tadi kan kita menggunakan 400 ya. Tapi kalau tidak ada pergerakan, maka kita turunkan, 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 dapatkan kalau yang kisaran 200, dia elektronnya bergerak. Dengan kata lain, ambang batasnya untuk tembaga ada di 200 nanometer. Nanti kalau kita lanjut ke platinum, kita 400 tadi ya. Nah, ini sama, ini juga ambang batasnya 400 gedean. Kita harus kecilkan lagi. Belum ada, kecilkan lagi. Belum ada, kecilkan lagi. Belum ada lagi nih 200, kecilkan lagi. Nah, ini baru ada nih. 190 nanometer. Sam segini. Tapi kalau kita kecilkan lagi, tambah cepat. 100 nanometer cepat sekali tuh. Kok 190. Jadi, ambang batasnya ini tergantung dari sasarannya. Nah, kalau kalsium, kita pakai 400 tadi. Kalau yang awal tadi ya. Salah kita. Nah, kalau kalsium ini pakainya 400 nanometer. Kisaran 400 nanometer. Kalau kita pakai masih ada sih. Masih ada. Turunkan, turunkan lagi. Nah, di ambang batasnya masih di kisaran 400-an. Kita turunkan tambah kencang. Itu pula dengan arusnya nanti ada di sini. Nilai arusnya yang kita tentukan nanti. Oke, segitu penjelasan dari saya untuk efek fotoelastrik dan simulasi dari efek fotoelastrik menggunakan FET Colorado. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.